1062 The Voice of Love masih di Family Magazine dan masih mengajak Anda yang mungkin mau bergabung ke kasih Tuhan, mau bertanya boleh. Sekali lagi saya langsung aja buka teleponnya di 0315046000. Bisa juga melalui WhatsApp dan juga SMS di 081333306000. Silakan Pak Tim. Ya. Ya, oke. Saya ingin melanjutkan berita yang tadi saya sudah bagikan secara garis besar. Kenapa saya bisa sampai menyampaikan hal itu? Saya tidak mau disebut hanya pintar ngomong, tetapi tidak mengalaminya. Dan pengalaman yang saya ingin bagikan inilah supaya meneguhkan kenapa saya tidak mau cerita diri saya sendiri terlebih dahulu. Saya ini kan alatnya Tuhan. Yang utama kan Tuhannya yang diutamakan. Untuk meneguhkan yang saya beritakan, ya ini saya ingin membagikan kepada saudara sekalian dengan waktu singkat ini, ya karena tema besarnya itu kan hidup dipimpin Roh Kudus, ya. Jadi kalau hidup kita dipimpin Roh Kudus, tandanya suatu ciri yang dimiliki Roh Kudus, ya. Jangan saudara lupa bahwa Dia adalah guru besar kita. Jadi dengan kaitannya kalau kita perhatikan Matius 28, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberitakan Injil untuk menjadi muridku. Nah, waktu ada murid kan pasti ada gurunya. Dan sebelum Yesus berpisah dengan murid-muridnya, Dia juga sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 26, yaitu roh kebenaran itu roh penghibur, selain Dia juga mengajar dan mengingatkan setiap perkataan yang telah kukatakan. Jadi Yohanes 14 ayat 26, Dia datang sebagai penolong. Dia itu mau mengajar kita, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya ingin mendasari dengan dasar ayat firman Tuhan, karena ayat ini yang benar-benar menuntun saya sampai saat ini. 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-27. 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-27. Kalau kita benar-benar tahu diri di hadapan Tuhan, posisi kita seperti ini mestinya. Ya, saya bersyukur ayat ini muncul waktu saya baru percaya kepada Tuhan. Dikatakan demikian. Ya, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Jadi dari ayat ini aja, dari pembacaan ini, pengurapan ini sesungguhnya cukup satu kali. Di saat engkau menjadi orang percaya dan engkau meresponinya dengan benar, itu sudah ada. Roh Kudus gak pernah minggat. Roh Kudus gak pernah keluyuran, ya. Jadi kalau kita sadar bahwa kita ini rumah Tuhan, rumah Roh Allah, kenapa Dia mau tetap ada? Perhatikan satu ayat ini kita temukan berkali-kali kata ulang, ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu aja. Dikatakan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana Ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Ya, ayat ini saya terima suatu hari di saat saya waktu di Beji, di sekolah Alkitab Beji. Waktu itu saya sedang menghadiri suatu pembubaran siswa-siswa angkatan, karena saya mau mendaftarkan diri untuk angkatan selanjutnya. Ya, jadi saya diantar oleh teman saya yang lulusan
kamu perlu sekolah Alkitab, kamu perlu ngikuti supaya karena kamu orang baru. Ya, saya namanya orang baru, pembimbing saya mengingatkan saya belajar dan saya lakukan. Dan apa yang terjadi setelah saya hadir, waktu itu dramanya tentang Nuh disuruh bangun Batra, tentang ketaatan. Jadi akhirnya kan pengutusan siswa-siswi yang lulus. Dan pengkhotbahnya waktu itu Pendeta Sri Yoto dari Kota Bandung, GPDI Lengkong kecil itu. Ya. Jadi waktu itu dia nyampaikan tentang 2 raja-raja 7, tentang 4 kusta itu. Ya, bagaimana 4 kusta itu mengalami mukjizat yang dimana dia datang ke sarang musuh, tahu-tahu musuhnya sudah nggak ada sehingga mereka berkelimpahan. Di tengah-tengah itu orang kusta itu berkata, kenapa kita kok makan enak sendiri, kok nggak lapor ke istana, karena mereka sedang dalam kelaparan karena dikepung. Seolah-olah pendeta itu khotbah kepada saya, kenapa kamu kok makan-makan di sini, kok nggak mau cepet-cepet keluar beritakan Injil. Dan waktu itu setelah pulang dari itu saya berdoa, Tuhan kok nyuruh saya, yang dimana saya baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu aja belum habis waktu itu. Tahu-tahu Tuhan tunjukkan ayat ini. Kalau saudara perhatikan berkali-kali kata-kata ajar, diajar, mengajar, pengajaran, ya, berulang-ulang sampai kalau saudara perhatikan berkali-kali. Jadi pengurapan itu tujuannya untuk mengajar kita, ya. Dan pengurapan dijelaskan dari awal sampai yang terakhir dikatakan tetap ada, tetap tinggal di dalam Dia. Ya, jadi sesungguhnya pengurapan itu ada kepada setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tinggal tergantung pengenalan kita kepada Tuhannya bagaimana. Dan itu sesuai dengan pertumbuhan kehidupan rohani, ya. Makanya yang tadi sejak awal saya katakan, kalau dulu saudara sadar bahwa saudara perlu Tuhan, itu nggak salah. Tapi sekarang hayu tingkatkan, sesungguhnya sejak awal Tuhan perlu saudara. Kalau dulu kita di dalam doa lebih banyak ngatur Tuhan, sekarang hayu tingkatkan di dalam doa untuk siap diatur Tuhan, supaya hidup kita benar-benar berarti, tahu diri di hadapan Tuhan, supaya kita tidak buat kasus, ya. Karena yang kita terjadikan hari-hari ini, maaf kata, ya, saya perlu tekankan hal ini, bukan sok-sokan, bukan. Ya, waktu saya baca ayat ini cukup kaget, saudara. Kenapa? Karena di dalam ayat ini ada suatu kata-kata yang rasanya sok gitu, sombong sekali sih. Apa kata-kata di sini? Ya, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajaran itu atasnya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Seolah-olah, loh kalau gitu kan sombong kamu. Tapi suatu saat Tuhan ingatkan kepada saya seperti pengalaman Paulus di dalam Filipi pasal yang 3. Dia berkata, setelah aku mengenal Kristus, apa yang aku miliki sebelumnya semuanya itu sampah. Bukan dia meremehkan pendidikan di sekolah Tiranus dengan guru besarnya Gamaliel dan Nikodemus. Dia bukan mau meremehkan, tetapi dia sedang menjagokan, sedang mengagungkan bahwa Kristus itu jauh lebih segala-galanya. Jadi dengan kata-kata kamu tidak perlu belajar kepada orang lain, itu bukan sok-sokan, bukan. Maksudnya pengurapan itu sesungguhnya jauh lebih dahsyat. Kalau pakai bahasa 1 Korintus 2 ayat 9, mata belum lihat, telinga belum dengar, belum timbul dalam hati, itu yang disediakan. Nah, bayangin, belum tahu sama tidak tahu kan beda, saudara. Ya, tidak ada sama belum ada. Kalau belum ada, memang benar-benar belum ada. Ya, jadi sudah ada, tapi kita belum tahu. Ya, tapi kalau tidak ada, memang sebelumnya nggak ada. Jadi dengan bahasa lain, Tuhan akan memberikan sesuatu hal-hal yang baru. Nah, kalau Tuhan memberikan hal-hal yang baru, nah ini yang perbedaan manusia dengan Tuhan.
Kalau manusia biasanya kalau kita dulu sekolah, teori dulu baru praktek. Tapi kalau di dalam pengajaran Tuhan, Tuhan biasanya praktek dulu baru teori. Buktinya ya, waktu Yesus di dalam Matius 26 di Taman Getsemani, dia berdoa setelah 3 kali dia mempraktekkan doa bersama dengan murid-muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan apa yang terjadi? Selesai itu baru dia jelaskan teorinya. Hendaklah engkau berdoa dan berjaga-jaga. Itu teorinya. Begitu juga dalam Matius 20 atau 21 tentang pohon ara itu. Ya, pagi-pagi benar Yesus lapar, lihat pohon ara, dan Alkitab katakan belum musim buahnya. Ya. Dan akhirnya Yesus kutuki pohon itu. Setelah itu masuk ke Yerusalem. Malam itu dia pulang lagi ke tinggalnya. Paginya besok harinya murid-murid lihat, "Loh guru, pohonnya sudah layu." Akhirnya dia berkata, "Jika engkau punya iman sebesar biji sesawi, maka engkau bisa memindahkan gunung." Praktek dulu baru teori. Begitu kalau saudara perhatikan. Dan apa yang saya alami dalam kehidupan saya. Salah satu waktu itu karena pelayanan saya lebih kepada daerah-daerah, ke desa-desa waktu awal-awal ya, sampai keluar pulau juga. Dan suatu saat waktu itu saya dapat kain. Nah, ini satu pelajaran buat saya. Kain karena warna hijau, kain tentara. Karena zaman dulu kan gak sembarangan orang bisa memakai seragam-seragam itu, bahan pakaian-pakaian itu. Dan saya dapat kain, saya buat. Dan pikirnya kalau saya ke desa, saya pakai celana itu, mungkin orang lain memandang, wah ini pasti ada bau-baunya dengan militer, ya, sehingga sedikit banyak menjadi aman. Pikir saya itu, saudara. Suatu saat, ya, istri saya cukup sibuk. Nah, tetangga bukan minta tolong, bukan, tetapi tetangga lihat istri saya sibuk, bantu nolong. Tahu-taunya digosok bolong. Ya, yang mungkin kepanasan jadi bolong. Akhirnya istri saya berkata kepada tetangganya, "Mbah, itu celana kesukaannya Koyan." Ya, artinya saya. Ya, sampai nangis gemetar tunggu saya pulang. Ya, ada waktu saya pulang, dia di depan pintu sambil sujud mau cium kaki saya. Saya kaget, "Loh, ada apa, Mbah?" Dia pangku celana saya yang bolong. Waktu saya lihat celana itu bolong, pikiran saya tuh rasanya, cuma untung kok yang ngerjain kan bukan istri saya. Mungkin kalau istri saya langsung marah. Tapi karena orang lain yang nolong dan sudah orang tua. Sambil saya masuk, buka pakaian, di situ Roh Kudus ajar, "Engkau sudah jadikan celana itu berhala." Saya minta ampun, saudara. Itu suatu pelajaran di tengah-tengah pelayanan. Jadi praktek dulu, baru ngerti teorinya. Ya, tanpa sadar saya sering banyak ngalamin demikian. Begitu juga tentang kejadian-kejadian alat mesin sanyo rusak, ya, TV rusak. Di situ Tuhan ajar. Siaran pusat ada, aliran listrik ada, tetapi kenapa nggak bergambar? Waktu itu saya katakan sikrinya putus. Begitu juga kenapa banyak anak Tuhan tidak bisa memancarkan kerajaan surga karena tidak bisa menjaga hati dengan baik. Jadi saya banyak ngalamin yang dimana saya nggak tahu ayatnya, tetapi di saat saya baca, oh ini tuh yang saya alami. Ya, jadi sesungguhnya Tuhan tuh mau ngajar kepada kita hidup sehari-hari. Yang sering kita kenal dengan kata-kata yang gampang saja, "Ibu kenapa goreng tempe kok gosong?" Kan macam-macam. Ada yang berkata, "Oh karena nonton TV, karena kepanasan jadi cepat gosong." Sesungguhnya kan cukup simpel, nggak dibolak-balik. Ya, jadi kehidupan sehari-hari kita bisa belajar untuk lebih mengerti. Ini garis besarnya yang saya ingin bagikan. Hayo mulai hari ini buka mata hati kita. Sesungguhnya Dia mau mengajar dari buka mata sampai kita istirahat dengan cara pendidikan. Misal kita punya barang baru, apakah diberhalakan atau kita melakukan sesuatu lupa, pasti ada peristiwa-peristiwa yang Tuhan mau ajar. Kalau kita mau menanggapi, meresponi dengan benar, kejadian-kejadian yang baru akan kita alami. Ini yang Tuhan ajar, makanya saya bisa membagikan kepada saudara.
Tuhan memberkati. Amin. Oke, baik. Mungkin Pak Roy ada mau ditambahkan, Pak Roy? Silakan. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini pun saya sangat diberkati Tuhan oleh pengajaran yang disampaikan oleh hambanya Pak Timotius. Saya percaya bahwa kita diciptakan itu bukan untuk dinikmati sendiri, tetapi kita diciptakan itu untuk kepentingan Tuhan. Amin. Itu sebabnya saya mau mengutip satu orang yang memang orang yang tahu diri. Di dalam kitab Kejadian 39 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Dalam peristiwa ketika Yusuf diajak tidur oleh istri Potifar, kemudian ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Hidup yang Tuhan berikan kepada kita ini, perjalanan hidup yang panjang itu, termasuk kesaksian yang disampaikan oleh Pak Tim itu harus kita sadari. Ada satu ayat yang sangat luar biasa, dan itu menjadi ayat emas yang benar-benar disimpan di dalam hidup saya. Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8, saya tidak sedang menambahkan pengajaran yang sudah disampaikan dengan luar biasa, tetapi saya rindu bahwa ini menjadi sebuah pemahaman yang benar. Dikatakan demikian, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Yang saya mau ambil adalah perkataan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Di bawahnya kita melihat bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel. Bagaimana ketika Tuhan itu menyertai bangsa Israel. Dan saya mau kita melihat bagaimana Tuhan menyertai Yusuf. Dan mulai dari dibuang ke sumur, sampai di rumah Potifar. Dan sampai dia di rumah Potifar itu diangkat menjadi orang yang berkuasa atas rumah Potifar. Tetapi ada satu perkara yang dia tidak pernah lupakan, bahwa perjalanannya itu karena kehendak Tuhan. Amin. Sampai di rumah Potifar itu karena kehendak Tuhan. Sehingga dia katakan begini, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini adalah model tahu diri. Dan model tahu diri seperti ini tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Hal ini pun dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Sehingga orang-orang yang sebetulnya tidak tahu diri, saya harus katakan dengan tegas, bukan keras ya, dengan tegas, bahwa orang yang tidak tahu diri, bahwa perjalanannya itu karena Tuhan, sehingga memakai segala sesuatu tidak pada tempatnya di dalam hidupnya, saya percaya dia tidak hidup dipimpin Roh. Kalau orang-orang yang dipimpin Roh itu pasti tahu diri. Saya selalu berkata kepada teman-teman hamba Tuhan, seorang pendeta kaya itu boleh, tidak ada masalah. Tapi seorang pendeta itu harus punya kepatutan. Apa yang harus dia kenakan, apa yang harus dia pakai, apa yang harus dia belanjakan, itu ada kepatutannya. Sehingga kehidupan yang dipimpin Tuhan kehidupan yang dipimpin Tuhan itu akan mencerminkan sebuah pola hidup yang tahu diri. Tidak aji mumpung, tidak memanfaatkan orang. Sehingga dalam proses-proses kehidupan itu tidak memakai pengaruh itu untuk membangun kepentingannya sendiri.
Saya rindu bahwa kita ini benar-benar menjadi hambanya Tuhan Ya. yang tahu diri. Saya punya sopir yang selalu menemani saya dan menemani istri saya. Mungkin lebih banyak menemani istri saya. Ketika dia diajak makan, dia tidak pernah mau diajak makan bersama-sama. Tetapi kalau dia dibelikan makan, dia makan. Saya percaya ini adalah model tahu diri yang mungkin sekalipun tahu dirinya hanya sekelas tahu dirinya manusia. Ya. Artinya bahwa bisa saja ada minder, bisa saja ada hal-hal yang lain. Tetapi model tahu diri yang seperti inilah yang kita ingin kita semua ini belajar. Ya. Bahwa tahu diri ini menjadi sesuatu yang penting, Proses. menjadi sesuatu yang harus diperhatikan supaya sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak menjadi batu sandungan. Dimanapun kita berada, orang melihat Tuhan. Ya. Dimanapun kita berada, orang melihat keberadaan Tuhan yang sempurna itu di dalam hidup kita. Sehingga dimanapun kita berada, Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Itu sebabnya saudaraku kekasih Tuhan, ada banyak hal yang hari-hari ini kita melihat. Dan saya percaya kalau toh ada yang juga kekasih Tuhan lihat, saya percaya kita bersama-sama untuk tidak menghakiminya. Ya. Tetapi kita berdoa supaya orang-orang yang sudah dipakai Tuhan ini tidak salah jalannya, tetapi benar-benar mau memakai anugerah itu untuk Tuhan, untuk untuk mempermuliakan Tuhan dimanapun dia berada. Saya sangat diberkati dengan keberadaan anak saya yang tempoh hari ikut ke sini kesaksian. Dia itu tidak pernah bicara gini, umpama saya bilang begini, kebetulan dia dapat nilai IB itu cukup tinggi. Lalu saya kemarin sempat bertemu dengan seseorang yang berkecimpung di bidang pendidikan. Dia bilang begini, kalau nilai itu seperti itu, dia bilang tinggi sekali, dia bilang. Bahkan dia bilang kemungkinan he is the best in Indonesia. Lalu saya cerita sama anak saya, temannya Dedi ini bilang, maybe you are the best in Indonesia. Lalu dia bilang gini, enggak lah Dedi, masih banyak yang lebih baik dari Kristus, dia bilang itu. Saya benar-benar tertempelak dengan omongannya dia. Saya percaya bahwa apa yang ada di dalam dia itulah yang merepresentasikan apa yang ada di dalam kehidupannya. Betul. Sehingga kerendahan hati yang menjadi refleksi dari sebuah kehidupan yang tahu diri itu muncul di dalam kehidupan setiap orang. Kita mungkin bisa beli mobil mewah, tetapi tidak perlu dipamerkan bahwa kita bisa beli mobil mewah. Kita mungkin bisa beli baju dan barang-barang mewah, sampai kepada barang-barang yang menempel di badan kita bisa saja dipakai untuk barang mewah. Tetapi hal itu tidak juga perlu untuk ditampilkan di dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa kepenuhan Tuhan itu sudah membuat kita komplit. Amin. Kita lengkap. Sehingga nggak perlu ditambah-tambah yang lain. Itu sebabnya akan membangun hidup kita itu menjadi hidup yang tahu diri. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi hari ini benar-benar menegur. Tidak hanya kekasih Tuhan mungkin, tetapi saya sendiri pun tertegur. Sehingga mari kekasih Tuhan, salah satu refleksi dari hidup yang dipimpin Roh itu adalah tahu diri. Kita latih diri kita untuk tahu diri, dan kita latih hidup kita untuk hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita langsung ke pertanyaan ya. Baik, ini dari Koming di Jombang. Shalom Pak, mau tanya hal apa yang harus kita lakukan bagi setiap kita orang percaya yang tidak mampu mungkin Ya, mungkin konten bisa. saat kondisi saat seperti ini. Ya. Apa yang harus maksudnya? Apa Kita yang lakukan. harus Kita lakukan. Maksudnya tidak mampu dalam finansial, Ya. dalam keadaan. Orang percaya yang miskin. Ya. Satu hal yang perlu kita dasari dalam hidup kita hari-hari ini,
Jangan lupa 4 ayat yang ada dalam 1 Tesalonika 5, 16, 17, 18, 19. Ya. Itu yang harus mendasari. Jadi saya di sini nggak nyinggung soal duitnya, tapi menyinggung persiapan apa yang harus kita miliki menghadapi keadaan. Ya, kenapa? Karena ayat 16 berbicara bersukacitalah senantiasa. Kok bisa bersukacita? Ya, nggak ada duit kok bersukacita. Loh, di sini bukan bersukacitanya karena uang. Loh, yang nulis ini sedang dipenjara. Ya, jadi artinya sukacita Tuhan itu kekuatan buat kita. Kalau terjemahan yang baru sekarang, sukacita adalah perlindungan kita. Jadi kalau kita ini sukacitanya karena Tuhan, situasi keadaan nggak pengaruhi dia. Yang mempengaruhi dia yang punya hidup. Karena dia yang punya hidup yang bertanggung jawab atas hidup kita, sesuai dengan doa Bapa kami. Makanya di dalam doa dikatakan tetaplah berdoa, bukan dikatakan banyaklah berdoa, tetapi tetaplah berdoa. Tetap berdoa supaya dapat petunjuk-petunjuk Tuhan. Yang boleh saya alami sedikit, ya, saya juga bukan berarti saya itu berkelimpahan. Ada saatnya Tuhan ajar saya krisis. Di saat krisis itulah sehingga saya boleh mendapat petunjuk-petunjuk yang daripada Tuhan. Ya, ini yang Tuhan ingatkan. Yang dimana lebih-lebih hari-hari ini sampai saya ini boleh ngalami di tengah-tengah krisis, tambah bahasa lain tuh nikmati kelebihan yang daripada Tuhan. Nah, ini kan aneh itu, saudara. Kenapa? Karena Tuhan tahu dengan saya nikmati kelebihan ada supaya saya ini menyalurkan kepada orang lain. Sampai saya ini guyon sama salah satu teman, duit ndak kerasan di saldo saya. Ya, artinya di buku tabungan saya ini ndak kerasan. Jadi ngalir terus. Tapi karena saya ngerti kebenaran, jadi saya nggak takut. Kan pasti kalau namanya aliran air yang di depan ngalir, pasti yang di belakangnya ngikuti ngalir. Dan itu aja. Karena itu nggak otomatis, itu juga pernah ngalami proses, dan itu perlu kita persiapkan. Yang ketiga, kenapa kita perlu mengucap syukur? Karena segala sesuatu Tuhan turut bekerja. Amin. Jadi akhirnya kenapa tiga-tiga itu roh loh. Makanya dikatakan jagalah, padamkan roh. Dan yang kita hadapi kan sekarang juga roh-roh yang senantiasa membuat kita takut, khawatir, membuat kita tertekan dan hal-hal yang lain. Ya. Jadi dalam hal ini makanya kenapa ya khusus buat Radio Sangkakala ya, yang dimana bincang pagi, saya berusaha untuk pokoknya setiap diminta hampir nggak pernah nolaknya. Ya karena kosong waktunya. Ya. Dan senantiasa saya untuk bisa lakukan, dan bukan ini saja, karena Tuhan boleh latih saya tahun hampir 20 tahun lebih. Saya melayani suatu persekutuan yang tidak terima persembahan, persekutuan karyawan soalnya. Dan di situ melatih saya, kalau saya alasan saya dari luar kota nggak sempat datang, kan saya bisa. Kan nggak tahu orangnya juga. Lebih-lebih mereka yang tidak bisa ngasih persembahan, kan kalau saya alasan nggak datang juga mereka nggak bisa maksa, ya. Tetapi buat saya sendiri, saya dilatih dari yang dulu bertuhankan uang, sekarang bertuhankan Yesus. Itu membuat saya benar-benar biarpun pulang sampai 1:30 pagi, saya harus menyiapkan diri. Kenapa? Karena pelayanan di daerah Minggu itu Senin pagi, saya harus menyiapkan diri. Jadi ini salah satu kesaksian juga mengapa saya bisa cerita dalam hal ini. Di tengah-tengah krisis ini saya senantiasa bisa menikmati. Kalau saya dalam kelebihan biasanya kurang. Macam manusia daging kita ini lupa karena nyaman. Lupa nyalurkan. Ya, nah, dan ini maka itu buat saudara yang ada di Jombang ini, ayo ya 4 ayat ini coba renungkan. Dan kalau bisa praktekkan sehingga krisis itu ada saja jalannya. Maupun dapat makanan atau dapat uang untuk beli makanan, ada caranya. Saya mau ceritakan susah, karena tapi saya sudah ngalamin praktek bertahun-tahun sebagai hamba Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Ya, kalau dari pihak yang
dari pihak kita yang mengalami ya masalah ekonomi, yang pastinya kalau masa sekarang ini semua ya mengalami ya, jadi kita tidak sendiri gitu. Dan yang pasti tiap-tiap orang ini Tuhan punya cara, Tuhan punya prosesnya sendiri gitu ya. Sehingga yang kita harus lakukan adalah ya apa yang kita alami ini dibawa kepada Tuhan dan nanya aja sama Tuhan. Tuhan, dari sini saya harus belajar apa? Mungkin ada hal-hal yang kita mesti harus ubah ya. Atau yang kedua adalah praktek firman yang mana Tuhan, gitu ya. Jadi kesempatannya untuk kita praktek firman. Amin. Yang pastinya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Katanya Tuhan memelihara. Nah, itu yang tadi disampaikan oleh Pak Tim ya, bahwa tidak usah khawatir kalau tentang pemeliharaan Tuhan. Tuhan punya cara gitu ya. Nah, kalau kita sebagai orang yang mau menolong orang yang sedang berkekurangan, yang pertama mungkin kita bisa lihat apa yang sedang dibutuhkan dulu. Ya, mungkin ini urgent gitu atau ini mendesak sekali. Apa yang bisa dibutuhkan dulu? Apa yang sedang dibutuhkan? Mungkin sembako, kayak kalau zaman sekarang kan banyak yang bagi sembako ya. Itu pertolongan pertama. Pertolongan pertama itu ya, bantuan kalau P3K-nya itu gitu ya. Sembako. Oke, setelah sembako apa? Yang paling penting adalah jangan tempatkan diri kita itu sebagai juru selamatnya orang lain. Ya. Itu penting, ya. Justru kitanya ini yang selanjutnya harus minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, dalam diri orang ini kira-kira apa yang saya bisa bantu untuk urai gitu ya. Misal ini kadang-kadang Tuhan izinkan berkekurangan tuh karena ingin menyembuhkan kita dari malas. Tuh ada yang seperti itu kan ya. Jadi kita kalau mau bantu juga mesti nanya sama Tuhan, minta hikmat Tuhan. Apa yang tepat yang saya harus lakukan? Setelah misalkan kita memberikan sembako di sebagai pertolongan pertama tadi, yang berikutnya adalah menolong orang ini, membangkitkan kesadarannya tentang apa yang dia bisa kerjakan untuk dia bisa lakukan itu, dan bisa jadi itu menjadi penghasilan buat dia gitu. Ya, itu jauh lebih penting daripada kita terus tiap bulan mensupply ya. Itu tidak menolong, tidak membangun hidup orang tersebut. Jadi dalam menerima pertolongan kita mesti terikatnya sama Tuhan, terhubungnya harus mengkaitkan diri dengan Tuhan. Dalam hal kita menolong orang lain pun kita juga harus terikatnya sama Tuhan, mengkaitkan segala sesuatu itu dengan Tuhan. Supaya ya itu tadi, belajar tahu dirinya ini tadi loh. Kita tahu posisi kita tahu apa yang harus kita lakukan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, dari kesimpulan semuanya ini, yang pertama itu penting tahu diri di hadapan Tuhan. Ya. Nah, tahu diri di hadapan Tuhan ini menjadi modal, menjadi satu penggerak di dalam diri kita untuk kita tuh bisa tahu diri di hadapan sesama kita, terhadap sesama kita. Ya, tidak mumpung dan lain-lain ya, tidak memanfaatkan bantuan, tidak memanfaatkan kemudahan, tidak memanfaatkan fasilitas, itu termasuk tahu diri. Dan kalau kita sudah menempatkan atau kita sudah memiliki kesadaran yang benar tentang bagaimana kita di hadapan Tuhan, maka kita menjadi orang yang tahu diri di hadapan Tuhan, dan itu akan membangun, yang pertama saya bisa menyimpulkan, membangun kerendahan hati. Itu pasti, karena orang yang tahu diri, tahu dirinya di hadapan Tuhan dan apa yang Tuhan sudah korbankan untuk dirinya, itu akan terbangun satu rasa hormat. Jadi kerendahan hati itu tulus, murni, ikhlas itu karena menghargai Tuhan. Karena menghargai Tuhan. Yang kedua, karena ada kerendahan hati, maka kita akan menjadi orang yang gampang taat loh. Menghargai Tuhan, rendah hati, gampang taat, nggak eyel-eyelan sama Tuhan, nggak keras kepala. Nah, ini adalah ekspresi atau bukti bahwa orang tahu diri ya.
kemudian kita akan terbangun menjadi pribadi yang bijak. Pribadi yang bijak itu kan tahu kapan mesti ngomong, tahu kapan mesti diem. Ya, itu prakteknya ya. Tahu kapan harus bertindak, tahu kapan harus diem aja. Nah, ini orang yang bijak lah. Orang bisa berperilaku bijak seperti ini kalau dia orang yang tahu diri. Itu ya. Dan yang terakhir, orang yang tahu diri di hadapan Tuhan, dia itu paham etika. Benar, paham etika. Hal sederhana aja. Kalau kita lagi makan bersama dengan orang lain, hal sederhana sepele itu, ya. Kita pakai sendok yang sudah masuk mulut kita untuk ambil lauk di tengah meja. Nah, ini sederhana. Tapi kalau orang yang tahu diri, rendah hati karena menghormati Tuhan, bijak, dia nggak bakal lakukan itu. Jadi kalau sekarang kita masih lakukan itu, berarti ya ayo kita ubah, ayo kita bertobat gitu ya. Dan semuanya itu dimulai dari hati dan pola pikir kita yang berubah. Nggak bisa, karena kalau kita cuma mau mengubah perilaku, itu akan jadi penyakit yang kambuhan. Kalau sadar, ya kita bisa tahan diri gitu ya. Tapi kalau ketika itu spontan kita lakukan, kita nggak bisa tahan diri. Itu sebabnya yang paling benar adalah pertama, meletakkan diri sendiri ini, ya sadari, tahu diri gitu di hadapan Tuhan. Itu akan memperbaiki banyak hal di dalam diri kita. Ya, nah kita akan tutup. Tidak ada pertanyaan lagi, Debbie? Ya, kita akan tutup dan saya minta untuk Pak Tip memimpin kita dalam doa. Ya, mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur gejala-gejala yang terjadi hari-hari ini, semuanya di balik itu Tuhan sedang menyatakan kasih-Mu Tuhan. Supaya kami kembali kepada jalan yang sudah Engkau tentukan khusus buat gereja Tuhan. Supaya mereka semua para pemimpin, sehingga mereka tidak mempertahankan ajaran doktrin mereka, tetapi mereka kembali kepada ajaran firman Tuhan yang boleh menjadi berkat buat sesama manusia, terlebih dalam keadaan kesulitan-kesulitan ini, sehingga agenda-agenda pribadi dijauhkan, sehingga kami boleh melakukan agenda kerajaan surga. Terlebih juga pemerintahan bangsa kami ini adalah Engkau yang menetapkan. Beri hikmat kecakapan buat mereka semuanya, dari presiden, wakil presiden, serta jajarannya, para menteri, aparatur negara, juga dari TNI Polri, dari pusat sampai daerah. Beri hikmat kecakapan, jauhkan dari segala niat-niat yang tidak benar, tetapi mereka boleh menunaikan tugas dengan penuh tanggung jawab. Berdoa juga buat para medis, dokter, perawat, peralatan yang ada maupun pasien, ada kerja yang sama. Beri kekuatan ekstra sehingga mereka boleh mengatasi virus corona ini dengan tabah hati, dengan hati yang gembira sebagai obat yang manjur, sehingga boleh memulihkan kondisi mereka masing-masing. Memberkati Radio Sangkakala yang sudah menyuarakan kebenaran dan kasih, supaya melalui suara kebenaran dan kasih Tuhan boleh menata hidup kami para pendengar, sehingga mereka boleh diselamatkan, sehingga mereka boleh menemukan jalan kebenaran dan hidup. Melalui problem-problem yang sedang mereka hadapi, mereka boleh mendapat titik terang datang daripada Tuhan. Memberkati para pengurus dan kru yang ada di Radio Sangkakala. Begitu buat kami semuanya, Pak Roy, Bu Christine maupun hamba-Mu Tuhan, biarlah ikat kami terus dalam kasih-Mu, sehingga kami boleh menyuarakan suara kebenaran, boleh memulihkan buat saudara-saudara kami yang hari-hari ini, baik secara ekonomi, baik secara kesehatan, baik secara keharmonisan rumah tangga belum dipulihkan, tetapi berikan hati yang sabar dan memiliki pengharapan di dalam Engkau. Sehingga mereka boleh menemukan, karena kami tahu semuanya hanya di dalam Engkau jalan keluarnya. Biarpun kami dipakai dengan yang mulia atau yang tidak mulia,
yang tidak kelihatan, tetapi semuanya hanya satu tujuan, Engkau yang patut dimuliakan. Amin. Karena dari Engkau kepada Engkau semuanya untuk kemuliaan bagi namamu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga memberkati para pendengar kekasih Tuhan supaya mereka mengalami pembaharuan dalam kehidupan mereka semuanya. Haleluya, terpuji buat namamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk Pak Timotius Sugeng waktu Terima pagi hari kasih. ini, Pak Roy Skandar, Bu Kristen Budiarjo. Sama-sama. Terima kasih. Haleluya. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Tuhan untuk sudah kebersamaan kita di program Family Magazine edisi hari ini, edisi Rabu 22 April 2020. Stay tune terus, jangan kemana-mana karena masih banyak lagi program-program yang akan memberkati Anda hingga pukul Amin. 12 malam nanti. Debbie Devika pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.